Siapa yang tahu, aku datang jauh ke Singapura dengan satu koper kecil, mimpi yang terlalu besar, dan hati yang diam-diam gemetar. Aku pikir tantangan terbesarku adalah nilai, bahasa, atau biaya hidup yang kejam. Tapi aku tak pernah menyangka, ujian terberat justru datang dari perasaan yang tumbuh di tempat yang sama sekali tidak kupahami. Semua itu dimulai dari sini. Aku duduk di lantai kamar asrama, punggungku bersandar keranjang sempit, layar ponsel menyala di tanganku. Email itu masih terbuka. Subjeknya singkat, dingin. Academic Performance Reminder. Baru minggu pertama, tapi rasanya tekanan sudah menekan dadaku tanpa ampun. Aku belum gagal apapun, tapi rasa takut itu sudah lebih dulu hadir. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari kedatanganku. Bandara Changi terlalu terang untuk orang sepertiku yang baru tiba dengan mata sembab. Suara pengumuman bergema, orang-orang berjalan cepat dengan tujuan jelas. Aku berdiri terpaku, menarik koperku, mencoba terlihat seperti seseorang yang tahu kemana ia pergi. Padahal kepalaku penuh pertanyaan. Aku bisa bertahan di sini, kan? Perjalanan ke asrama terasa sunyi. Dari balik jendela bus, gedung-gedung tinggi berdiri rapi. Jalanan bersih. Semuanya tampak teratur. Tidak memberiku ruang untuk kacau. Singapura terasa seperti tempat yang tidak memberi toleransi pada kesalahan. Dan aku, Natsira Aulia, datang dari Indonesia dengan beasiswa yang bisa hilang kapan saja. Hari pertama kuliah langsung menamparku dengan ritme cepat. Dosen bicara tanpa jeda. Slide berganti sebelum aku sempat mencatat. Diskusi kelas penuh suara percaya diri. Aku ingin angkat tangan, tapi lidahku keluh. Group project. 4 people. Kata dosen itu. Names will be assigned. Namaku muncul di layar, bersama 3 orang lain. Salah satunya, Aaron Lim. Kami bertemu pertama kali di lorong fakultas. Dia lebih tinggi dariku, raut wajahnya tenang, seolah kampus ini rumahnya sendiri. Hai, you're Natsira, right? Aku mengangguk cepat. Yes. We can start tonight if you're free. Free, kata itu terdengar asing. Aku bekerja part-time malam hari, tapi aku mengangguk. Lagi-lagi aku tak berani menolak. Perpustakaan 24 jam menjadi saksi kegugupanku. Tanganku dingin saat membuka laptop. Aku takut idemu dianggap remeh. Takut aksen Inggrisku terdengar salah. Aaron menatapku sebentar. You okay? Aku ragu, lalu jujur. I'm scared of messing up. This scholarship? It's everything. Dia terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Then let's make sure you don't mess up. Together. Kalimat itu sederhana, tapi ada sesuatu yang menghangat di dadaku. Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Hujan turun, lampu jalan memantul di aspal basah. Di halte bus, aku menyadari satu hal yang membuatku gelisah. Aku menunggu pesan darinya. Dan saat ponselku bergetar, jantungku ikut berdebar. Aku belum tahu apakah perasaan ini akan menjadi pegangan atau awal dari sesuatu yang justru mengancam segalanya. Aku mungkin harus keluar dari grup ini. Kalimat itu nyaris keluar dari mulutku saat aku menatap layar laptop yang penuh revisi merah. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari, dan kepalaku berdenyut. Deadline tinggal 3 hari, sementara aku belum yakin satupun idemu layak dipresentasikan. Kalau aku gagal di proyek pertama ini, catatan akademiku bisa langsung tercoreng. Tapi ternyata semua itu berawal dari rutinitas yang mulai terasa melelahkan. Hari-hariku di Singapura berubah menjadi siklus yang nyaris tanpa jeda. Pagi kuliah, siang tutorial, sore membaca jurnal, malam kerja part-time di kafe dekat MRT. Bau kopi yang menempel di seragam kerjaku bercampur dengan dinginnya AC kampus yang tak pernah ramah. Aku sering pulang dengan kaki pegal dan mata perih, lalu memaksa diri membuka laptop lagi. Aaron mulai sering muncul di sela-sela itu. Bukan dengan cara yang mencolok, hanya pesan singkat soal data atau pertanyaan sederhana. Have you eaten? Aku membalas singkat. Not yet. Work. Don't skip meals. It messes with your focus. Aku tersenyum kecil membaca itu. Sudah lama tak ada yang peduli pada hal sesederhana makan. Kami makin sering belajar bersama. Perpustakaan, ruang diskusi, bahkan bangku panjang di luar lab saat matahari sore terlalu terik. Dari Aaron, aku belajar cara berpikir sistematis. Cara berbicara lugas tanpa terdengar menyerang. Dari aku, katanya dia belajar melihat masalah dari sudut yang lebih personal. You're not just analyzing data,
katanya suatu sore. You're listening to it. Aku tak tahu harus menanggapi apa. Pujian selalu membuatku canggung. Suatu malam aku akhirnya bercerita tentang beasiswa yang penuh syarat, tentang rasa takut pulang tanpa gelar, tentang ibu yang selalu bilang, "Nggak apa-apa capek, yang penting kamu bertahan." Suaraku sempat bergetar, tapi aku tak berhenti. Aaron mendengarkan, wajahnya serius. "My dad wanted me to take over his business," katanya pelan. "Studying here was my way out. Pressure is familiar." Untuk pertama kalinya aku sadar kami sama-sama berlari, hanya dari arah yang berbeda. Namun tekanan kampus tak memberi ruang untuk hangat terlalu lama. Pak Damar memanggilku ke ruangannya. "Nilai kuismu cukup," katanya datar, "tapi kontribusimu di kelas masih minim." Aku menunduk. "Beasiswa tidak menunggu adaptasi," lanjutnya. "You need to be visible." Kata visible itu menghantamku. Aku bukan tipe yang terlihat. Malam itu aku duduk sendirian di halte bus, menatap hujan yang turun rapi, seperti kota ini. Ponselku bergetar, pesan dari Aaron. "Presentation rehearsal tomorrow. I added you as main speaker for section 2. Dadaku langsung sesak. Main speaker berarti semua mata tertuju padaku. Salah sedikit, reputasiku runtuh. Aku mengetik lama sebelum akhirnya membalas. "Are you sure?" Balasannya cepat. "I am. You're ready, even if you don't believe it yet." Aku mematikan layar, menatap pantulan wajahku di kaca halte. Pertanyaannya bukan lagi soal nilai, tapi soal keberanian. Dan aku belum tahu, apakah aku akan maju satu langkah atau mundur dan kehilangan segalanya. Tanganku gemetar saat pointer laser itu bergetar mengikuti arah slide. Puluhan pasang mata menatapku. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, terlalu keras untuk ruangan sekecil ini. Jika aku salah bicara satu istilah saja, semua kerja keras berbulan-bulan bisa runtuh, dan beasiswaku bisa ikut runtuh bersamanya. Tapi ternyata, semua itu berawal dari pagi sebelum presentasi. Aku bangun dengan perasaan mual, bukan karena sakit, tapi karena takut. Di cermin kamar mandi asrama, wajahku terlihat pucat. Aku menatap diriku sendiri lama, seolah bertanya, "Nadzira, kamu siap?" Pesan dari ibu masuk tepat saat aku mengenakan blazer pinjaman dari Nisa. "Hati-hati ya. Ibu doakan dari sini." Aku bersenyum kecil. Doa itu satu-satunya pegangan yang kupunya pagi itu. Di kampus, Aaron sudah menunggu di luar ruang presentasi. "You good?" tanyanya. Aku mengangguk. Meski jujur saja aku ingin kabur. "Remember," katanya pelan. "Just talk like you talk to me." Kalimat itu menenangkanku, sekaligus membuat dadaku hangat dengan cara yang berbahaya. Presentasi berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Saat giliranku tiba, aku menarik nafas panjang. Kata-kata mulai mengalir. Tidak sempurna, tapi jujur. Aku menjelaskan data, menyambungkan teori dengan konteks sosial. Cara yang selalu kupakai untuk memahami sesuatu. Di tengah penjelasan, aku melihat Pak Damar mengangguk kecil. Itu hampir membuatku menangis. Selesai. Tepuk tangan terdengar. Tidak meriah, tapi cukup. Aku kembali ke kursi dengan kaki lemas. Aaron mencondongkan badan, berbisik. "You nailed it." Aku ingin percaya itu. Nilai presentasi keluar 2 hari kemudian. Kelompok kami mendapat skor tinggi. Namaku disebut secara khusus dalam feedback. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali, takut salah lihat. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Singapura, aku merasa layak berada di sini. Kami merayakannya sederhana. Kafe murah dekat kampus, kopi hangat, dan hujan sore yang turun pelan. "To surviving," kata Aaron, mengangkat cangkirnya. Aku tersenyum. To surviving. Di sanalah jarak mulai menipis. Kami bicara bukan lagi soal tugas, tentang mimpi, tentang ketakutan, tentang bagaimana rasanya menjadi anak yang membawa harapan keluarga di pundak. "Aku takut pulang sebagai orang gagal," kataku lirih. Aaron menatapku lama. "You're not allowed to think that way. Not after today." Kata allowed itu terdengar seperti janji. Namun, hidup di Singapura tak pernah memberi rasa aman terlalu lama. Sore itu, email baru masuk. Subjeknya membuat nafasku tercekat. Scholarship Midterm Evaluation. Isinya singkat. Aku harus mempertahankan performa, dan disarankan mengurangi aktivitas non-akademik. Part-timeku. Satu-satunya sumber uang tambahan. Aku menatap layar lama. Jika aku berhenti bekerja, aku tak yakin bisa bertahan secara finansial. Jika aku lanjut, beasiswaku terancam. Di tengah kebingungan itu, ponselku bergetar. Pesan dari Aaron.
Are you okay? You've been quiet. Aku mengetik, lalu menghapus. Mengetik lagi. Akhirnya aku kirim satu kalimat jujur. I'm scared again. Aku belum tahu apakah aku harus memilih bertahan dengan caraku sendiri atau mengorbankan sesuatu yang perlahan menjadi penting. Dan kali ini, pilihannya tak hanya tentang diriku. Aku menatap slip jadwal kerjaku yang kusobek pelan dari papan pengumuman kafe. Tanganku berhenti di tengah gerakan. Jika aku melepas pekerjaan ini, uang makanku akan pas-pasan. Tapi jika aku bertahan, beasiswaku bisa dicabut tanpa ampun. Di titik itu, untuk pertama kalinya aku merasa mimpi dan kenyataan berdiri saling berhadapan, tanpa jalan tengah. Tapi ternyata, semua itu berawal dari satu percakapan yang tak pernah kurencanakan. Aku duduk di bangku panjang dekat danau kecil kampus, laptop terbuka tapi pikiranku kosong. Aaron datang dengan 2 kopi kaleng. Late night? Tanyanya. Aku mengangguk. I might quit my job. Dia terdiam, lalu duduk di sampingku. Because of the evaluation? Aku mengangguk lagi. They said reduce non-academic activities. Did they say stop? Aku menggeleng. Then don't jump yet, katanya pelan. Let's think. Kami menyusun ulang jadwalku. Jam belajar dipadatkan, waktu tidur dipangkas, shift kerja dikurangi. Aku tahu itu bukan solusi jangka panjang, tapi untuk saat itu, napasku terasa sedikit lebih lega. Thank you, kataku. Aaron tersenyum tipis. You don't have to say that every time. Kedekatan itu mulai terasa berbeda, bukan lagi sekadar rekan tugas. Ada kebiasaan kecil yang tumbuh, pesan selamat pagi, belajar bareng tanpa agenda, diam bersama tanpa canggung. Aku mulai menunggu suaranya, seperti aku menunggu jadwal bus, pasti datang tapi selalu membuat lega. Namun, batas budaya tak pernah jauh dariku. Suatu malam, saat kami belajar hingga larut, Aaron mengajakku makan malam. Just dinner, katanya. Aku ragu. Aku ada batas. Dia mengangguk cepat. I know, we'll keep it simple. Di restoran kecil itu, aku menjelaskan soal nilai, soal keluarga, soal bagaimana kedekatan bisa disalahartikan. I respect that, katanya sungguh-sungguh. Tell me if I cross a line. Kalimat itu membuat dadaku hangat dan takut, karena rasa aman seringkali membuat orang lengah. Tekanan akademik kembali datang. Pak Damar memintaku mengajukan proposal riset tambahan. Kamu punya potensi, katanya. Tapi kamu harus fokus. Fokus, kata itu lagi. Seolah hidupku punya satu tuas saja. Malam itu, di perpustakaan yang hampir kosong, aku akhirnya jujur pada Aaron. Tentang rasa lelah yang menumpuk, tentang ketakutan kehilangan semuanya. Aku nggak tahu bisa sejauh apa bertahan, kataku lirih. Aaron menatapku lama. If you fall, I'll be there. Aku tersenyum getir. That's what scares me. Karena bergantung berarti beresiko. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang seperti petir. Email dari fakultas, research opportunity, 6 months exchange in Zurich. Namaku direkomendasikan. Kesempatan langka, prestisius, tapi berarti pindah kota, bahkan negara. Aku membaca email itu berulang kali, jantungku berpacu. Ponselku bergetar, Aaron menelpon. Did you see the email? Aku mengangguk, meski dia tak bisa melihat. Yes. Apapun keputusanmu, katanya pelan. I'll support you. Aku menutup panggilan, menatap malam Singapura dari jendela. Pertanyaannya kini bukan lagi soal nilai atau beasiswa, tapi soal arah hidup. Dan apakah perasaan ini cukup kuat untuk ikut bersamaku? Atau harus kutinggalkan demi mimpi? Aku menatap email itu lagi, kali ini dengan mata yang lebih basah dari sebelumnya. Research opportunity, Zurich, 6 bulan. Jauh, terpisah. Jika aku menerimanya, hidupku akan bergerak ke arah yang tak bisa ditarik kembali. Jika ku tolak, kesempatan ini mungkin tak datang 2 kali. Dadaku sesak oleh satu pertanyaan yang terus berputar. Apa aku egois jika memilih pergi? Tapi ternyata semua itu berawal dari keberanianku berkata jujur. Aku mengajak Aaron bertemu di taman kecil dekat kampus, tempat kami sering duduk diam tanpa merasa harus bicara. Angin sore berembus pelan, membawa bau rumput basah. Aku dapat tawaran riset, kataku akhirnya. I know, jawabnya. Zurich.
Aku mengangguk. Aku bingung. Aaron menatapku, tidak menyela. Itu caranya memberi ruang. Kalau aku pergi, lanjutku pelan, semuanya berubah. Kita berubah. Untuk beberapa detik, dunia terasa berhenti. Do you want to go? Tanyanya akhirnya. Aku menelan ludah. Yes, and that's what scares me. Aaron menarik nafas panjang. Then you should go. Kalimat itu menusuk sekaligus menenangkan. Aren't you afraid? Tanyaku. Of course, katanya jujur. But I don't want to be the reason you stay. Itu adalah bentuk cinta paling dewasa yang pernah ku dengar, dan paling menyakitkan. Hari-hari berikutnya terasa rapuh. Kami masih bertemu, masih belajar, masih tertawa kecil. Tapi ada jarak tipis yang tak terlihat. Seperti kami sama-sama menahan diri agar tak terlalu jatuh. Setiap sentuhan tak sengaja terasa lebih lama. Setiap tatapan lebih dalam. Aku menelepon ibu malam itu. Kalau itu baik untuk masa depanmu, ambil, katanya tanpa ragu. Tapi aku capek, Bu. Capek bukan tanda berhenti, jawabnya lembut. Itu tanda kamu sedang berjalan jauh. Aku menangis setelah telepon ditutup. Keputusan harus diambil cepat. Deadline konfirmasi tinggal 2 hari. Di tengah kebingungan, aku menerima pesan dari Pak Damar. Ini kesempatan besar, jangan sia-siakan. Semua orang seolah tahu jawabannya, kecuali aku. Malam sebelum deadline, aku dan Aaron duduk di perpustakaan. Tidak banyak bicara. Jam dinding berdetak pelan. Whatever happens, katanya akhirnya, thank you for letting me be part of your journey. Aku menatapnya, dada terasa penuh. You're more than that. Pukul 23.48, aku membuka email balasan. Kursor berkedip, menunggu keputusan. Tanganku gemetar saat menulis satu kata, accept. Aku menekan kirim. Detik itu juga aku tahu, hidupku akan berubah. Tapi yang belum ku tahu adalah bagaimana perasaan ini akan bertahan ketika jarak benar-benar menjadi nyata. Dan apakah kami cukup kuat untuk menunggu, atau justru akan diuji sampai hancur? Koper itu tergeletak terbuka di lantai kamar asrama. Setengah kosong, setengah penuh. Seperti hatiku. Tiket ke Zurich sudah tersimpan rapi di email. Tapi yang membuat dadaku sesak justru bukan jarak ribuan kilometer itu. Melainkan kenyataan bahwa aku harus belajar melepaskan. Bahkan sebelum benar-benar pergi. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari-hari terakhirku di Singapura. Segalanya terasa lebih pelan. Langkahku di koridor kampus, suara mesin kopi di kafe, bahkan obrolan ringan di kelas. Seolah kota ini tahu aku akan pergi, dan sengaja memberiku waktu untuk mengingat. Aaron menemaniku hampir di setiap jeda. Tanpa berlebihan, tanpa janji kosong. Hanya kehadiran yang konsisten. Kami berjalan menyusuri Marina Bay suatu sore. Langit berwarna jingga pucat. Air laut memantulkan cahaya gedung-gedung tinggi. You like Zurich, katanya. Quieter, aku tersenyum. I'll miss the noise. And me? Aku menatapnya. Especially you. Untuk pertama kalinya, aku berani mengatakannya. Malam sebelum keberangkatan, kami duduk di bangku halte bus tempat aku sering menunggu sepulang kerja. Hujan turun rintik-rintik. Aku nggak pandai LDR, kataku jujur. Aaron tersenyum kecil. Me neither. Then why are we doing this? Because some things are worth the risk. Kata-kata itu terdengar seperti doa. Di bandara, lampu canggih terasa sama terang seperti hari kedatanganku. Tapi aku bukan orang yang sama. Aku berdiri di antrean, koper di tangan, paspor di saku. Aaron berdiri beberapa langkah dariku. Text me when you land, katanya. Aku mengangguk. Don't disappear. I won't. Promise. Kami tidak berpelukan lama. Tidak ada adegan dramatis. Hanya tatapan yang menyimpan terlalu banyak hal untuk diucapkan. Pesawat lepas landas. Singapura mengecil di bawah awan. Aku menutup mata, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Hari-hari di Zurich terasa asing dengan cara yang berbeda. Udara lebih dingin, orang-orang lebih sunyi, ritme riset padat dan menuntut. Aku tenggelam dalam data, presentasi dan lab yang tak mengenal waktu.
Komunikasi kami berubah menjadi pesan singkat dan panggilan video yang sering terpotong jadwal. Aku capek, kataku suatu malam. Me too, jawabnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa jarak benar-benar ada. Perasaan cemburu muncul pelan-pelan. Foto-foto kampusnya, teman-teman barunya. Aku yakin dia baik-baik saja tanpa aku, dan itu menyakitkan. Apa kamu masih butuh aku? Tanyaku tanpa sengaja. Hening di ujung sana. Of course, katanya akhirnya, tapi suaranya terdengar jauh. Aku menutup panggilan dengan dada berat. Di tengah tekanan riset, aku mendapat kabar baik. Performaku di Zurich diakui. Perpanjangan beasiswa hampir pasti. Seharusnya aku bahagia. Tapi kebahagiaan itu terasa pinjang, karena orang yang ingin kuberi kabar pertama justru terasa semakin jauh. Aku berdiri di depan jendela asrama Zurich, menatap salju pertama yang turun pelan. Di kepalaku, satu pertanyaan terus berputar. Apakah jarak ini hanya ujian sementara? Atau tanda bahwa beberapa hubungan memang ditakdirkan tumbuh terpisah? Telepon itu berdering lebih lama dari biasanya. Aku menatap layar, nama Aaron menyala di antara notifikasi lab. Entah kenapa, firasatku buruk. Panggilan ini tidak terasa seperti rindu, melainkan seperti sesuatu yang harus diucapkan. Tapi ternyata, semua itu berawal dari satu kalimat yang terlambat. Aku dapat tawaran kerja, katanya tanpa basa-basi. Aku terdiam. Di Singapura? Ya, full time, start soon. Kata soon itu menghantamku. Seharusnya aku senang, ini yang ia inginkan sejak lama. Congratulations, kataku, berusaha terdengar tulus. Thanks, jawabnya, but it changes things. Kami sama-sama tahu apa maksudnya. Jadwal kami makin tak sinkron. Panggilan video sering tertunda. Pesan dibalas singkat. Aku mulai menimbang setiap kata. Takut salah bicara. Takut terdengar menuntut. Aku cuma ingin dengar suaramu, kataku suatu malam. Aku lagi di kantor, jawabnya. Can we talk later? Later yang sering tak pernah datang. Di Zurich, tekananku justru meningkat. Supervisor risetku ketat. Eksperimen gagal berulang kali. Aku pulang larut, menatap layar kosong. Berharap ada pesan yang membuatku merasa pulang. Tapi ponselku sering sunyi. Apa aku egois? Bisiku pada diri sendiri. Pertengkaran kecil akhirnya pecah. Hal sepele yang dipendam terlalu lama. Kamu berubah, kataku. Kita yang berubah, jawabnya cepat. Aku di sini sendirian. Aku juga berjuang, Natsira. Suara kami meninggi. Lalu hening. Hening yang lebih menyakitkan daripada teriakan. Beberapa hari kami hampir tak bicara. Aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Dia sibuk dengan dunianya. Jarak yang dulu terasa bisa dijembatani, kini seperti jurang. Suatu malam aku menerima email dari Fakultas Singapura. Offer to continue PhD track after graduation. Kesempatan besar, jalur akademik yang jelas, masa depan yang stabil. Tapi berarti kembali ke Singapura, ke kota yang sama dengannya. Aku ingin langsung menelpon, tapi aku ragu. Apakah kembali berarti memperbaiki atau membuka luka lama? Akhirnya aku mengirim pesan singkat. Can we talk? Balasannya lama, sangat lama. Sure, tomorrow. Panggilan itu singkat, canggung. Aku mungkin kembali ke Singapura, kataku. Because of me? Aku terdiam. Because of my future. Dia mengangguk meski wajahnya sulit kubaca. I don't know where we stand anymore, katanya jujur. Aku menelan ludah. Me neither. Setelah panggilan itu ditutup, aku duduk lama di lantai kamar. Salju di luar jendela turun semakin lebat. Untuk pertama kalinya, aku mempertanyakan sesuatu yang tak pernah berani kutanyakan. Apakah cinta yang harus diperjuangkan sejauh ini memang dimaksudkan untuk bertahan? Aku kembali menginjakan kaki di Singapura saat kota ini sedang sibuk-sibuknya. Orang-orang berlari mengejar waktu, seperti biasa. Tapi aku melangkah pelan, seolah takut jika terlalu cepat, aku akan menabrak sesuatu yang belum siap kuhadapi. Udara lembab menyentuh kulitku, asing sekaligus familiar. Dan di dadaku ada rasa yang belum menemukan nama. Tapi ternyata semua itu berawal dari pertemuan yang terlalu sunyi. Aku dan Aaron sepakat bertemu di kafe dekat kampus, tempat yang dulu penuh tawa kecil dan diskusi larut malam. Kini, jarak di antara kami terasa lebih lebar, meski meja kami sama. You look different, katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. So do you. Kami bicara soal hal-hal aman. Pekerjaannya, risetku, cuaca Zurich yang dingin. Tidak ada yang menyentuh inti. Seperti dua orang yang saling menghindari luka lama. Aku dapat tawaran PhD, kataku akhirnya. Dia mengangguk. Congrats. Di sini, lanjutku. Hening sesaat,
That's big, katanya pelan. Aku menunggu sesuatu. Entah apa, tapi yang datang hanya diam. Hari-hari berikutnya terasa ganjil. Kami berada di kota yang sama, tapi jarang bertemu. Jadwalnya padat. Jadwalku lebih padat. Sesekali pesan masuk, singkat dan sopan. Tidak ada lagi kebiasaan saling menanyakan makan atau pulang. Seolah kami sepakat menjaga jarak agar tidak berharap. Suatu malam, Pak Damar memanggilku. Kamu berkembang pesat, katanya. PhD ini jalur yang tepat, tapi komitmennya besar. Aku mengangguk. Saya siap. Artinya fokus penuh. Tidak ada distraksi. Kata distraksi itu membuatku terdiam. Aku tahu siapa yang ia maksud. Aku berjalan pulang sendirian, melewati halte bus yang dulu menjadi saksi perpisahan. Lampu jalan memantul di aspal basah. Ponselku bergetar. Pesan dari Aaron. Can we meet? Dadaku mengencang. Now? Yes. Kami bertemu di tempat yang sama. Bangku panjang di bawah lampu kuning. Hujan turun tipis. Aku nggak pandai mengucapkan ini, katanya. But seeing you here again, it brings everything back. Aku menunduk. Me too. Apa kita masih mencoba? Tanyaku akhirnya. Suara hampir tak terdengar. Aaron menaik nafas panjang. I don't know if I can give you what you need. Or if you can give me what I need. Kata-kata itu jujur. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Aku ingin berkata bahwa aku siap menunggu. Bahwa aku bisa menyesuaikan. Tapi aku juga lelah selalu menyesuaikan. Aku akan ambil PhD ini. Kataku pelan. Dia mengangguk. I figured. Kami duduk lama tanpa bicara. Hujan semakin deras. Sebelum pergi, Aaron berdiri dan berkata satu kalimat yang membuatku terpaku. Maybe loving you was never the problem. Timing was. Aku menatap punggungnya menjauh. Air mata bercampur hujan di wajahku. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kami saling mencintai. Tapi apakah cinta saja cukup? Ketika hidup menuntut arah yang berbeda. Dan aku belum tahu. Apakah pertemuan ini adalah awal dari keberanian untuk bertahan? Atau tanda bahwa perpisahan yang sebenarnya baru saja dimulai? Aku menatap layar laptop di ruang baca pasca sarjana. Kalimat di proposal PhD-ku berhenti di tengah paragraf. Kursor berkedip pelan, seperti menunggu kejujuran yang belum siap kutulis. Di luar jendela, hujan turun rapi. Singapura seperti biasa, tak pernah memberi ruang untuk bimbang terlalu lama. Tapi aku masih di sana. Terjebak di antara keputusan besar dan perasaan yang belum selesai. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu kabar yang datang terlalu cepat. Email dari fakultas masuk pagi itu. Conditional acceptance approved. Aku resmi diterima. Dengan catatan komitmen penuh mulai semester depan. Ini yang kuinginkan sejak awal. Jalur akademik yang jelas, masa depan yang stabil. Aku seharusnya merasa utuh. Tapi yang kurasakan justru hampa yang aneh. Aku berjalan menyusuri kampus lama kami. Bangku-bangku yang dulu kami tempati, kini terisi orang lain. Kafe kecil itu masih menjual kopi murah dengan rasa yang sama. Aku memesan satu, duduk sendirian. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku mengingat tanpa menahan. Ponselku bergetar. Nama Aaron muncul. Can we talk? Aku menatap layar lama sebelum menjawab. Where? Library, Old Wing. Perpustakaan itu sunyi seperti dulu. Lampu kuning redup, rak buku tinggi menjulang. Kami duduk berhadapan, jarak satu meja. Cukup dekat untuk melihat lelah di matanya, cukup jauh untuk menyentuh. Aku dapat kontrak tetap, katanya pelan. It's good, stable. Aku senang untukmu. Jawabku jujur. Dia mengangguk. I'm happy for your PhD too. Hening menyelah. Ada satu hal, lanjutnya, perusahaanku buka cabang di Zurich. Short term assignment, 6 months. Dadaku bergetar.
Zurich? Iya. They asked if I'm willing. Aku tertawa kecil, getir. Kita seperti berkejaran dengan kota yang sama. Kami saling menatap, menyadari ironi yang tak lucu. Kalau kamu ke Zurich, kataku, aku justru akan di sini. And if I stay, katanya, you'll be buried in your PhD. Kata buried itu terasa tepat. Aku mengumpulkan keberanian. Aku lelah hidup di mode menunggu. Dia mengangguk pelan. Me too. Aku butuh fokus. Lanjutku, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku ingin bertahan. Aaron menatap meja, lalu menatapku kembali. If I ask you to try again, properly, would you? Pertanyaan itu membuat napasku tersendat. Aku melihat diriku sendiri di masa depan. Riset, konferensi, tenggat tanpa ampun. Dan aku melihat kemungkinan lain. Mencoba lagi, dengan risiko lama terulang. Aku takut, kataku jujur. Me too, jawabnya. Kami berdiri bersamaan. Tidak ada pelukan, tidak ada janji. Hanya keputusan yang menggantung di udara. Aku harus jawab tawaran Zurich minggu ini, katanya. Aku juga harus tanda tangan komitmen PhD, jawabku. Di pintu perpustakaan dia berhenti. Whatever you choose, katanya, I don't regret us. Aku mengangguk, air mata menekan kelopak mata. Neither do I either. Aku berjalan pulang sendirian. Malam Singapura terasa lebih berat. Di kamar, 2 email terbuka di layar. 1 meminta konfirmasi, 1 menunggu tanda tangan. Keduanya menjanjikan masa depan, dengan harga yang berbeda. Tanganku melayang di atas trackpad. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, keputusan ini bukan tentang siapa yang kupilih, tapi tentang versi diriku yang ingin kupertahankan. Kursor berkedip. Aku menarik nafas panjang, dan belum menekan apapun. Aku menandatangani dokumen itu saat jam menunjukkan 041. Tidak ada musik latar, tidak ada air mata yang jatuh dramatis. Hanya bunyi klik kecil dari mouse, tanda bahwa satu keputusan telah diambil dan satu kemungkinan lain resmi ditinggalkan. Di layar tertulis jelas, PhD Commitment Confirmed. Tapi ternyata semua itu berawal dari keberanianku menerima kehilangan. Pagi itu, Singapura jelas. Terlalu cerah untuk hati yang sedang belajar ikhlas. Aku berjalan ke kampus dengan langkah ringan yang terasa dipaksakan. Orang-orang di sekitarku sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak iri pada siapapun. Aku hanya lelah. Aku mengirim pesan singkat pada Aaron. Aku sudah tanda tangan. Balasannya tidak langsung datang. Aku tidak menunggu sambil menatap layar. Aku tahu, tidak semua hal perlu disaksikan saat terjadi. Siang harinya kami bertemu sekali lagi. Bukan karena janji, lebih seperti kebutuhan untuk menutup lingkaran. Kami duduk di tangga luar gedung fakultas, tempat mahasiswa sering makan sambil membaca. So, this is it, katanya pelan. Aku mengangguk. This is it. Tidak ada kemarahan, tidak ada penyesalan. Hanya 2 orang yang pernah saling menjadi rumah, lalu sadar bahwa rumah pun bisa berubah alamat. Aku akan ambil Zurich assignment, katanya. Aku tersenyum kecil. Of course you will. Kami tertawa pelan. Tawa yang rapuh tapi jujur. Apa kamu bahagia? Tanyanya tiba-tiba. Aku berpikir sejenak. Aku tenang. Dia mengangguk. That's more than enough. Sebelum berpisah, dia mengatakan satu hal yang akan selalu kuingat. Kamu datang jauh ke Singapura bukan untuk aku, tapi aku senang pernah jadi bagian dari perjalananmu. Dadaku menghangat sekaligus perih. Kamu juga. Kami berpisah tanpa janji bertemu lagi, tanpa sampai jumpa, karena kami tahu beberapa cerita tidak perlu diulang untuk tetap bermakna. Hari-hari PhD-ku dimulai dengan ritme baru, riset, seminar, malam tanjang di lab. Capek ya, tapi kali ini capek yang kupilih sendiri. Sesekali aku masih teringat Aaron, di halte bus, di kafe, di perpustakaan sunyi. Tapi ingatan itu tidak lagi menyakitkan. Ia menjadi pengingat bahwa aku pernah berani membuka hati di negeri orang. Suatu malam aku berdiri di jendela asrama, menatap kota yang dulu terasa terlalu asing. Singapura kini tidak lagi menakutkan. Ia tidak ramah, tapi jujur. Mengajarkanku bahwa mimpi seringkali meminta harga yang tidak kecil. Siapa yang tahu, aku datang jauh ke Singapura untuk mengejar gelar, tapi pulang ke diriku sendiri dengan versi yang lebih utuh. Bukan karena aku mendapatkan segalanya, melainkan karena aku berani memilih meski harus kehilangan. Dan mungkin, di kota lain,
Di waktu yang berbeda, cerita ini akan terdengar lain. Tapi untuk sekarang, inilah akhirnya.